Hai, Bulan di sini. Aku akan membacakan tentang luka yang kusimpan sendiri by Kopi Opi. Aku dan kesedihan. Di dunia ini tak ada yang bisa menghindar dari kesedihan, kan? Ini tentang aku yang menyebalkan, aku yang tak punya banyak teman. Ini tentang aku yang sibuk dengan duniaku sendiri. Aku yang penuh dengan luka tapi tak pernah berani berbagi. Lagi pula, siapa yang bersedia dibagi luka? Aku tidak bisa menjanjikan banyak hal. Aku tidak bisa berjanji bahwa aku akan tersenyum. Aku tidak bisa berjanji bahwa aku akan selalu bertahan, karena saat ini yang ada dalam pikiranku hanyalah tentang menyerah. Saat ini aku berjalan sendiri, bukan karena aku mampu, tapi karena aku tidak mau menyeret manusia lain masuk ke dalam rumitnya hidupku. Barangkali nanti aku akan menemukan seseorang yang bersedia menjadi tempat berbagi, meski diri masing-masing memiliki masalah yang tak terkendali. Meski benar Tuhan selalu ada, tapi bolehkan jika aku membutuhkan satu manusia yang bersedia ada? Aku terlalu sibuk dengan kesedihanku sendiri. Aku terlalu sibuk menangisi keadaan yang tak sesuai dengan apa yang kuingini. Kenapa kesibukanku menyedihkan sekali? Kata orang, aku tak pantas bagi siapapun. Mereka bilang seseorang yang punya banyak luka sepertiku tak pantas dicintai oleh siapapun. Karena pada akhirnya aku hanya akan merepotkan dan menjadi beban. Lukaku akan menghalangi kebahagiaan orang yang ada di sisiku. Aku akan jadi seseorang yang menuntut untuk selalu dicintai karena selama ini terlalu haus akan cinta. Apa memang benar demikian? Apa seseorang yang selama ini penuh luka tak boleh diberi kesempatan untuk merasakan cinta? Apa selamanya harus sendirian dan menikmati luka sendirian? Jika benar demikian, betapa tidak adilnya keadaan. Jika memang demikian, lalu untuk apa aku dilahirkan? Aku bukan orang yang banyak bicara. Aku lebih senang diam sendirian. Berbicara dengan beberapa orang, tersenyum dan pura-pura ceria benar-benar membuatku kehabisan tenaga. Katanya aku ini egois. Katanya aku ini pemarah. Katanya aku ini layak dibenci. Aku setuju itu karena aku bahkan membenci diriku sendiri. Aku heran dengan diriku sendiri yang akhir-akhir ini sering kali menangis tanpa sebab, seakan ada luka yang begitu dalam, luka yang sudah terpendam terlalu lama, lalu meledak begitu saja tak bisa kuhentikan. Aku sedang menangis sekarang, tangisan yang membuatku kelelahan dengan diriku sendiri. Ini tentang aku yang biasa saja, aku yang banyak kurangnya, aku yang mudah menangis, juga mudah marah. Kenapa begitu susah memahami diri sendiri? Aku sedang berusaha menerima diriku sendiri, diri yang selama ini ku benci. Aku sedang berusaha menerima diriku sendiri. Aku sudah diasingkan orang lain. Aku tak ingin menjadi asing dengan diri sendiri. Aku selalu kehilangan energi setelah berada di kerumunan. Aku lebih suka sendirian di dalam kamar. Aku tahu hidup bukan hanya tentang diriku sendiri. Aku tahu aku tidak bisa hidup sendirian di bumi ini. Tapi entah kenapa aku masih saja menikmati kesendirian ini. Katanya aku sombong karena tak pernah mau berbaur, padahal aku hanya sedang berusaha menyayangi diriku. Karena bertemu dengan banyak orang rasanya melelahkan. Karena bertemu dengan banyak orang selalu saja berakhir dengan mendengar omongan yang menyakitkan. Enak jadi aku. Kamu mau coba? Jadi saranku jangan, karena yang terlihat enak ini adalah kehidupan yang sebenarnya penuh dengan ujian. Kalau dengan menjelekkanku di belakang membuat hidupmu lebih mudah, silakan lakukan. Aku tak bisa membantu banyak. Semoga ini membantumu melupakan hal-hal menyakitkan di hidupmu.
Aku muak dengan diriku sendiri. Aku tidak tahan dengan diriku sendiri. Mengapa mencintai diri sendiri susah sekali? Atau memang aku yang tak layak dicintai? Siapapun, bahkan oleh diriku sendiri? Aku memang seseorang yang begitu rumit. Kamu perlu banyak waktu untuk mengenalku. Kamu tak akan punya cukup waktu untuk memahamiku karena sampai sekarang aku pun belum mampu memahami diriku sendiri. Aku senang membuat orang lain bahagia. Aku senang membuat orang lain tertawa. Tapi ternyata selama ini aku telah salah cara. Aku menempatkan bahagia orang lain di atas bahagiaku, hingga demi melihat orang lain bahagia, aku rela menanggung luka. Sebagai konsekuensinya, ternyata selama ini membahagiakan orang lain juga berarti membunuh perlahan diri sendiri. Aku tidak bisa berkata tidak. Aku takut ada yang kecewa. Aku takut ada yang marah. Akhirnya aku tetap berkata iya. Meski sebenarnya itu hal yang sulit untuk kuwujudkan. Lucu kan? Iya, aku juga sering menertawakan diriku sendiri. Maaf, kamu mengenalku ketika keadaan sedang benar-benar kacau, ketika aku tak bisa menahan emosiku, ketika aku terjebak dalam luka batinku. Maaf, kamu harus mengenalku di saat aku sedang butuh sembuh, di saat aku sedang berjuang dengan segala luka yang seharusnya kamu tak pernah mengetahuinya. Aku bukan seseorang yang mudah untuk dicintai, aku seseorang yang mudah untuk dibenci. Tidak percaya? Kemarilah dan cobalah mengenalku, maka kamu akan tahu kebenarannya. Aku tahu ini egois, tapi aku masih melakukannya. Diam, tak ingin diganggu sama sekali, mengabaikan semua yang ada di sekitar karena sedang memulihkan energi diri sendiri. Menghilang lama tanpa pemberitahuan, ya itu yang kulakukan ketika sedang tidak baik-baik saja. Kamu mungkin bingung bagaimana cara untuk membuatku tersenyum. Jangan khawatir, kamu tidak bingung sendirian, karena aku pun tak tahu bagaimana cara membuatku bahagia. Luka kehidupan. Hidup siapa yang tak pernah merasakan luka? Hidup siapa yang isinya hanya bahagia? Tak ada. Karena tak ada yang selalu baik-baik saja dalam hidupnya, karena tak ada bahagia yang sifatnya selamanya, karena kita hanya manusia. Menikmati luka dalam hidup, melihat luka siapa yang tak kunjung redup, berbagi sedih dan air mata. Kali ini tidak apa-apa jika sedang ingin menangis. Kutemani, mari menangis bersama-sama. Sama sepertimu, aku juga sedang berjuang menyembuhkan lukaku. Jadi, tolong jangan bandingkan luka siapa yang lebih mudah. Sebab luka disebut luka karena itu menyakitkan. Tak perlu mengukur kadar sakitnya. Jika tak mampu membantu, mari saling diam dan berusaha sembuh dari luka masing-masing. Lelah sama hidup, boleh menyerah. Menyerah? Apa setelah menyerah? Hidupmu akan jadi lebih mudah? Entahlah. Tapi bertahan membuatku makin gila. Kamu yakin akan mencoba menyerah saat kamu tidak tahu apa yang akan kamu dapat setelahnya. Siapa tahu menyerah membuatku jadi lebih tenang. Siapa sangka jika menyerah justru membuatmu semakin merasa gila. Hidup ini berantakan, lalu kenapa aku harus berjuang dengan begitu berat? Aku masih ada di sini hanya karena aku masih diberi kesempatan untuk hidup dan aku menjalaninya. Kita semua tahu manusia tak pernah punya pilihan untuk tetap hidup atau mengakhiri hidup. Kita hanya menjalani karena masih punya waktu, meski sebenarnya sudah tidak mampu. Kenapa kamu terus memilih memendam semua sendiri? Aku takut menjadi beban bagi manusia lain, padahal aku tahu siapa orang tengah berjuang dengan lukanya masing-masing. Seperti kemalangan, kesedihan, juga cobaan yang datang tanpa memberi peringatan terlebih dahulu. Keajaiban dan hal-hal membahagiakan juga bisa datang ke hidup kita tanpa pemberitahuan. Menahan diri untuk tidak mengeluarkan air mata di saat keadaan sedang capek-capeknya adalah hal yang menyiksa. Katanya, aku tak cantik, jadi tak akan ada yang mau denganku. Pernahkah menahan luka di depan orang yang memberimu luka? Berpura baik-baik saja padahal sebenarnya masih dalam proses pulih yang tak mudah. Terima kasih sudah hebat, padahal lukamu begitu berat. Rasanya semua luka sudah pernah kurasakan, makanya orang-orang melihatku seolah aku ini tangguh, padahal sebenarnya aku rapuh. Boleh mohon pengertiannya?
Aku sedang berada dalam kondisi tidak baik-baik saja, sedang ingin sendirian saja. Tak mudah untuk terlihat bahagia ketika keadaan sedang begitu menyiksa, tapi kita hidup di mana luka harus disimpan sendirian karena tak ada yang peduli dengan luka kita selain diri sendiri. Heran, kenapa aku masih bisa bertahan padahal hidupku tidak gampang. Hidup lagi capek-capeknya malah ada orang yang tak tahu apa-apa tentang hidupmu ngomong, udah jangan berlebihan, lukamu tak semenyakitkan itu hanya karena kamu terlalu lemah, makanya semuanya terasa sesak dan membuatmu ingin menyerah. Aku tahu banyak orang yang kesulitan, tapi sungguh aku juga benar-benar sedang mengalami kesulitan. Aku tahu, maaf karena kamu harus menjalani hidup memuakkan seperti ini. Maaf karena aku hilang dari radar, aku memang sedang butuh waktu sendirian. Meski rasanya menyesakkan memendam sedih, tapi kurasa hanya itu satu-satunya cara agar aku bisa punya kekuatan untuk kembali melangkah. Jangan bertanya kenapa, karena satu kalimat kamu kenapa sini cerita bisa meledakkan luka yang selama ini kutimbun dalam dada. Apa luka terbesar dalam hidupmu yang sampai saat ini masih kamu perjuangkan pulihnya? Apa luka terbesar dalam hidupmu yang rasanya tak sanggup untuk kamu atasi? Kamu boleh tulis di bawah ini, anggap saja sedang bercerita langsung denganku.